Ya, pegang kepala. Gitu ya. Tapi fokus liatin saya. Liatin saya ya. Ini agak mau minta perhatian. Ya. Nanti liatin saya, fokus sama saya. Gitu. Oke? Tapi perlu kata kunci gak ya? Coba deh. Pertama pakai kata kunci dulu. Kalau pegang perut, oke. Kalau pegang hidung, ya, mulai ada yang bingung ya. Kalau pegang dahi, satu tangan aja ya fokus. Ini aku juga satu tangan soalnya. Oke, oke, oke. Saling ngecek temennya satu sama lain ya. Kalau pegang lutut, lutut mana? Oke. Kalau pegang pundak kanan temen. Ayo, ayo, muter-muter. Kanan, kanan. Oke, ini ada yang untuk lingkaran. Oke, pegang alis. Tapi kan nggak ada kalaunya. Ah, kena, kena. Gitu. Jadi mungkin ada yang udah tahu tapi ini tak campur. Coba iseng-iseng aja. Oke, oke. Mudeng ya. Paham ya? Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Kalau pegang gestuk orang yang di belakang. Yang nggak pakai pramuka, nggak pada bawa gestuk. Oke. Oke, oke, oke. Hah? Kayaknya diusahakan, diusahakan. Oke, ya udah nggak apa-apa. Semangat, semangat. Kalau pegang sepatu sendiri, ya sepatu sendiri pada pakai sepatu kan? Ayo, siapa yang pakai sandal? Ayo. Oke. eh kalau kalau duduk berdiri, ya dapat, dapat, dapat. Oke, oke, oke. Ka- Kalau kalau salaman, nah kenalan dulu, kenalan dulu. Ya, kenalan lah teman-teman. Eman-eman kan udah ketemu di Udinus jauh-jauh, tapi nggak kenal. Oke, udah kenal, udah kenal? Udah. Oke, boleh kembali ke tempat dulu. Udah. Kak, udah. Atau ada yang mau nemenin saya mandu es breaking di sini? Ayo, ayo, ayo. Boleh banget. Biar saya nggak sendirian lah, ya Allah. Temenin. Demo, demo. Ya, boleh. Ayo, silakan. Sini, sini. Berjumpa lagi dengan Kak Leo. Beri tepuk tangan untuk Kak Leo. Mau bikin es breaking sendiri apa? Lanjutin yang tadi. Jika kalau ya monggo dipandu. Loh, loh, loh. Dekat kita teman. Oke, jadi salah satunya saya ambil bagian cewek, satunya cowok. Jika saya milih salah satu dari bagian cewek, itu jika kalian pikirkan dulu, terus yang kalau disambung sama cowok, paham? Ini silakan dipikirin dulu, jika apa, gak usah diskusi gak apa-apa, karena memang ditunjuk random. Yang sini jika, yang sini kalau. Oh, sorry, maaf, jika maka. Maaf, maaf, maaf. Berarti udah paham semua ya? Contohin dulu. Maka, saya jika. Kayak jika saya maka gitu. Jika. Terus mainnya gimana? Jika
pada mikir buat kata dulu. Kalau misal jika saya paling mangga terus makan disambung sama apa kan Oh, iya iya. Oke oke oke. Mau coba apa langsung praktek teman-teman? Oh ya wis boleh. Ayo dimulai. ada apa? Jika Jika, oke. jika saya duduk di situ, Saya ikut duduk. lah makanya mana? Oh, maka saya ikut duduk ya. Oke, oh gitu teman-teman mainnya. Saya Jadi pelupa, teman-teman. ya, jadi diawali yang jika, terus yang maka diawali maka, gitu ya. Oke? Yang penting kan ini kita perlu ngasih mic ke teman-teman aja ya biar enak. Kita milih random gitu. Oh random, yaudah. Aku tak di tempat cewek aja. Oh iya, siap. Terus mulainya gimana? Oh, Kasih waktu dulu, kasih waktu dulu. buat apa? Buat pikir kata deh. Oh yaudah, sambil dipikirkan ya teman-teman. Berapa detik? 10 cukup. Nah, jika. Sini maka. 10, 8. Oh, salah. 5, 4, 2. 3, 2, 1. Cowok dulu. Oh cewek dulu. Jika Jika saya mencintai dia, maka Saya tidur. dibalik yang cowok yang jika. Yang cowok yang jika. Dibalik jika. Ya. Yuk duluan langsung. Ayo, 2. Jika aku sudah sebut sama orang baru, maka saya jadi alien. Oke, cukup. Beri tepuk tangan buat kita semuanya, teman-teman. Terima kasih Kak Leo, boleh kembali. Oke, mohon berkenan Kak Ika sini lagi, temenin saya lagi. Oke. Seru banget ya ice breakingnya. Sampai tadi ngambil-ngambil hasduk. Seru banget. Oke Kak. Kita kan udah hampir masuk acara utamanya nih Kak. Betul banget. Oke, kita serahkan lagi ke moderator Kak Andini ya. Boleh ya. Teman-teman sekian dulu ya dari kami. Selaku MC senang-senang, saya kembalikan ke Kak Andini selaku yang akan memandu moderator setelah ini. Kepada Kak Andi, kami persilakan. Oke, reminder untuk memperhatikan materi karena ada kuisis ya. Ada kuisis teman-teman, diperhatikan ya nanti di akhir. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Rini dan juga Kak Ika atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk naik terlebih dahulu ya, teman-teman dan juga Ibu Ika. Baik, izin mulai acara teman-teman. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Baik teman-teman, sebelumnya selamat pagi dan selamat datang di Universitas Dianuswantoro nih. Gak ada persoalan nih. Oke, sebelah kanan baik-baik aja nggak ya? Oke, alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Semoga kita semua dan semangat kita terus membara untuk mengikuti diskusi pada hari ini teman-teman. Nah, sebelumnya tadi kan udah diajarin jargonnya ya sama Kak Ika dan juga Kak Arini. Aku mau ngetes dulu nih teman-teman, masih inget nggak sama jargonnya ya? Kita jargon sekarang ya. Kalau saya bilang seminggu 2006, teman-teman nanti bilangnya kekuatan kita planet kita, oke?
Oke, kita mulai ya. Kita. Oke, kita semua. Baik, terima kasih teman-teman. Saya juga ucapkan selamat datang dalam acara Seminar Hari Bumi yang hari ini tanggal 26 April tahun 2026 nih. Nah, kita berkumpul di sini itu untuk membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan keberlangsungan hidup kita nih teman-teman. Nah, tema acara ini sendiri yaitu gerak muka dan menuju istri. Nah, tema itu bukan hanya segera slogan saja ya teman-teman. Jadi ini tuh mengingat bahwa masa depan bumi itu sangat bergantung pada aksi nyata kita hari ini. Begitu teman-teman. Nah, diskusi kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Andini Anggun Rahmawati, selaku moderator pada hari ini. Nah, nanti kita akan memiliki waktu sekitar 1 jam ke depan untuk sesi diskusi bersama pemateri-pemateri kita yang luar biasa, teman-teman. Nah, di sini udah ada berempat pemateri kita nih. Nanti kita akan berdiskusi tentang apa sih sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, momen ini tuh kan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi ya. Jadi kita tahu bahwa saat ini bumi itu kan sedang tidak baik-baik saja ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Etika tadi, kita tuh sedang menghadapi berbagai tantangan iklim yang nyata, di mana ada kenaikan suhu global, kemudian hingga ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di sekitar kita nih. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita juga harus tahu maksudnya tuh kayak apa sih yang harus kita lakukan, aksi nyata apa sih yang harus kita lakukan supaya acara itu kita dapat peringati Hari Bumi ini gitu teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, pertanyaan besar yang akan menjadi modal untuk diskusi kita hari ini nih. Nah, sejauh mana sih peran kita sebagai anggota pramuka dan akademisi dalam menerjemahkan isu global seperti perubahan iklim, kemudian perubahan iklim tadi menjadi aksi lokal yang berdampak bagi kelestarian flora, fauna, dan juga keberlangsungan hidup, lingkungan hidup. Nah, untuk membahas materi kita kali ini, diskusi kita kali ini nanti akan ditemani oleh 4 narasumber luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Baik, narasumber kita yang pertama ada Kak Tri Udiono Eshut MSc. Kak Tri Udiono Eshut MSc merupakan atau yang sering disapa sebagai Kak Uut, ini saat ini mengemban amanah sebagai Kasih Utama Komunikasi Perusahaan dan Pelaporan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Nah, beliau ini memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang sangat relevan dengan isu lingkungan dan juga kehutanan nih teman-teman. Nah, Kak Uut sendiri telah menyelesaikan pendidikan S2-nya di bidang silvikultur kehutanan dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2024. Setelah sebelumnya meraih gelar S1 kehutanan dari Institut Pertanian Yogyakarta pada tahun 2004. Nah, dengan posisi strategisnya di Perum Perhutani, beliau memiliki pemahaman mendalam mengenai tata kelola hutan, komunikasi perusahaan, serta pelaporan lingkungan yang menjadi kompetensi kunci dalam mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, mari kita sambut bersama-sama narasumber kita yang pertama, Kak Tri Udiono Eshut MSc. Monggo, Kak Uut. Selamat pagi, Kak Uut. Monggo. Monggo bisa di sebelah sini dulu. Baik teman-teman, nah di sini sudah hadir bersama kita ada Kak Uut nih. Tapi tadi ada 4 pemateri kan teman-teman. Nah masih ada 3 pemateri yang lain. Oke, oleh karena itu saya akan perkenalkan pemateri kita yang kedua nih. Nah, pemateri kedua kita itu akan ada Kak Roro Nawang Wulan, ST MSc CEA. Nah, Kak Nawang Wulan ini merupakan seorang akademisi dan praktisi ahli
di bidang teknik lingkungan dan keselamatan kerja nih teman-teman. Nah saat ini beliau aktif sebagai dosen Universitas IFET dan UIN Wali Songo, Semarang, serta menjadi tenaga ahli di PT Tatwa Jagat Nata dengan spesialisasi pengembangan dokumen AMDAL dan RKL RPL. Nah, memiliki latar belakang pendidikan Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Diponegoro, Kak Roro memiliki rekam jejak profesional yang kuat di perusahaan multinasional, termasuk pernah menjabat sebagai Environmental Engineer di PT Freeport Indonesia dan juga asisten laboratorium di PT Newmont Nusa Tenggara nih teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Kemudian selain keahlian teknis dalam audit lingkungan dan manajemen limbah B3, beliau juga memiliki jiwa sosial yang tinggi melalui keterlibatannya dalam gerakan pramuka, relawan bencana, serta pelestarian seni budaya Jawa seperti karawitan dan juga Majapahit. Mari kita sambut bersama-sama narasumber kita yang kedua ada Kak Naula. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat datang Kak Ulan. Oke, baik. Lanjut ya teman-teman, saya akan perkenalkan narasumber kita yang ketiga nih. Nah, narasumber kita yang ketiga ini ada Kak Dr. Ika Pantiawati SSIT MKes. Nah, Kak Ika merupakan saat ini Kak Ika Pantiawati ini menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro sejak tahun 2026. Beliau merupakan akademisi berpengalaman yang juga aktif sebagai dosen Fakultas Kesehatan UDINUS sejak tahun 2020. Rekam jejak beliau dalam bidang kemahasiswaan sangat luas, diantaranya pernah menjabat sebagai Koordinator Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan UDINUS dari tahun 2020 sampai 2026, serta pembina DPM dan juga BEM Fakultas Kesehatan UDINUS. Beliau merupakan lulusan S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro yang saat ini memiliki segudang prestasi, termasuk penghargaan sebagai dosen berprestasi dengan indeks kinerja dosen terbaik 1 Fakultas Kesehatan. Nah, mari kita sambut bersama-sama narasumber kita yang ketiga ada Kakak Dr. Ika Pantiawati. Baik, selamat bergabung Kak Ika, selamat datang dan selamat pagi. Oke, maaf teman-teman sebelumnya ya. Nah, kita lanjut untuk perkenalan narasumber kita yang keempat nih. Nah, ini dari pramuka kita sendiri nih ya. Jadi narasumber kita yang keempat ada Kak Muhammad Raffi Aditya. Kak Raffi merupakan seorang mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro yang memiliki rekam jejak organisasi yang sangat aktif, khususnya dalam gerakan kepanduan teman-teman. Nah, memiliki latar pendidikan dari Rembang, ia telah membangun kompetensi kuat dalam manajemen acara, kepemimpinan tim, serta pemecahan masalah secara kreatif teman-teman. Nah, kekuatan utama Kak Raffi terletak pada pengalaman organisasinya yang luas, mulai dari tingkat ranting hingga daerah. Nah, termasuk keterlibatannya di Dewan Kerja Daerah atau DKD Jawa Tengah dan Dewan Kerja Cabang Rembang. Selain aktif di struktur Dewan Kerja, beliau juga terlibat dalam berbagai satuan karya seperti Saka Wana Bakti dan juga Saka Bakti Husada. Pengalaman lapangan yang dimilikinya mencakup partisipasi dalam kegiatan berskala nasional dan juga daerah seperti Raimuna wilayah secara nasional, kemudian Pertikawan hingga Raimuna daerah Jawa Tengah, teman-teman.
Nah, sehingga hal tersebut merupakan hal yang mengasah kemampuan adaptasi dan juga kolaborasi IT serta penguasaan perangkat administrasi perkantoran dari Kak Raffi nih. Nah, oleh karena itu, mari kita sambut narasumber kita yang keempat, ada Kak Raffi Aditya. Baik, selamat datang Kak Raffi. Iya, baik. Mohon izin kakak-kakak semuanya. Oke, baik. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Ada Kak Uut, Kak Roro, Kak Ika, dan juga Kak Raffi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Kak. Jadi kita nanti akan membahas dan akan berdiskusi mengenai isu-isu hari bumi Kak ya. Jadi nanti akan ada pemaparan materi terlebih dahulu satu persatu dari pemateri. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi di akhir. Jadi nanti untuk tanya jawab dan sebagainya itu akan dilakukan di sesi diskusi terakhir. Baik. Untuk estimasi waktu nanti akan ada sekitar 15 menit untuk penyampaian materi. Nah, kemudian setelah semua penyampaian materinya nanti akan ada sesi diskusi di akhir. Baik, tanpa berlama-lama ya, langsung saja akan ada pemaparan materi pertama dari Kak Tri Udiono. Beri tepuk tangan teman-teman semuanya. Cek. Oke. Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan pemateri dan adik-adik dari semua ini ya. Di wilayah Semarang apa Kendal ini? Kendal ya, Semarang ya. Oke, perkenalkan saya Tri Udiono saat ini di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sebagai Kasih Komunikasi Perusahaan. Hari ini saya akan membawakan strategi kolaboratif pelestarian keragaman yang berkelanjutan. Intinya adik-adik nanti ada kuis sebenarnya ya, 3 kuis khusus yang mengetahui tentang Hari Bumi. Nanti ada sedikit hadiah dari Kak Sigit nanti. Lanjut, lanjut. Apa itu keanekaragaman hayati? Ini yang berhubungan dengan kita semua. Ini sebagai keanekaragaman hayati ini di bumi ini banyak sekali beragam. Manusia termasuk, hewan termasuk, tumbuhan termasuk. Dari Pak Sumarwoto 94 ini ya, keanekaragaman makhluk yang mencakup berbeda tingkat gen, jenis atau spesies, hingga ekosistem. Jadi ini perlu kita jaga karena bumi ini sangat beragam. Jadi tidak manusia saja yang duduk di dalamnya, ada yang lain. Kalau yang lain hilang satu pun, apa yang terjadi? Akan terjadi peningkatan yang satunya lagi. Ada tikus hilang, yang lainnya pasti ada peningkatan lagi. Ada lalat hilang, yang lainnya akan ada peningkatan lagi. Ada semut yang hilang, yang ada peningkatan karena ekosistem itu ada rantai makanan di situ. Kalau salah satu dominan, salah satu mesti hilang. Mengapa penting? Bumi ini perlu dijaga ya. Jadi keanekaragaman hayati ini penting karena penyedia oksigen, air bersih, sumber pangan, obat-obatan, dan penjaga keseimbangan iklim global. Ini yang sangat penting. Kita jaga bumi baik keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kuis pertama, apa yang mempengaruhi keanekaragaman hayati ini musnah? Yang mempengaruhi apa? Kira-kira? Nanti dapat hadiah langsung ini. Ini 3 langsung ya. Duh, yang pertama mana tadi? Depan ya. Ini kanan kiri. Oh ini ya. Dapat. Perkenalkan,
Ini menurut pribadi saya, mungkin kenapa keanekaragaman hayati itu bisa hilang atau musnah itu satu, pencemaran lingkungan, terus kemudian penebangan pohon secara liar dan besar-besaran itu sangat berpengaruh, terus eh, pembuangan limbah pabrik yang sangat itu apa namanya, masif lah, intinya itu mungkin. Oke, terima kasih. Dapat Mas Sigitnya depan. Kira-kira betul nggak teman-teman? Nah, ini dibetulkan ini sama teman-teman ini. Kasih satu deh. Kak Sigit kasih satu. Ini dapat madu dari kanannya Perhutani ya. Ini dari, oh di foto dulu, udah. Oke, foto dulu dapat satu. Oke, terima kasih. Ini yang pertama tadi penyebab. Sekarang cara untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Bagaimana cara mempertahankannya? Yuk, 1, 2, 3. Ini deh, kok kaki kiri terus kanan kok nggak ada ya? Ini kakak adik-adik yang ini di depan biar kelihatan teman-temannya. Oke, di sini menurut saya pribadi dengan menjaga lingkungan kita, terutama di bagian hutan maupun di bagian sungai-sungai. Karena dari memulai kita menjaga lingkungan terlebih dahulu, itu nanti dampaknya ke keanekaragaman hayati ini nanti juga bisa membantu. Jadi menurut pribadi saya itu kita dapat menjaga terlebih dahulu lingkungan di sekitar kita masing-masing gitu. Cukup ya. Oke, terima kasih. Kasih satu lagi. Kan kita hargai keberaniannya. Oke. Lanjut. Bumi dalam bahaya ya, ini eksploitasi berlebihan, penebangan liar dan perburuan satwa. Ini juga sangat berbahaya bagi keanekaragaman hayati. Kemudian alih fungsi lahan. Sekarang berubah jadi perumahan, pabrik, dan karena alih fungsi, karena kebijakan pemerintah mau tidak mau karena kondisi lahan yang sudah sedikit larinya ke hutan. Perubahan ini mau tidak mau kita sadari, mau tidak sadari jadi kebun sawit, jadi permukiman, jadi fasilitas umum yang memang dibutuhkan oleh negara. Kemudian ada pencemaran lingkungan, limbah plastik, limbah kimia yang dibuang dari pabrik, dari limbah-limbah B3, kemudian dari asap kendaraan bermotor dan sebagainya. Kemudian terakhir perubahan iklim, ini yang berbahaya. Perubahan iklim ini pemanasan global ya. Karbon yang tidak biasanya diserap oleh tumbuhan tidak mampu untuk menyerap sehingga akan langsung ke atmosfer, membuat perubahan iklim dengan pemanasan global, efek rumah kaca ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Tadi sudah dijawab saya adik-adik ya. Kita mulai dari diri sendiri, jangan mengajak orang lain sebelum diri kita berubah. Sanggup nggak adik-adik? Suaranya kurang keras. Sanggup nggak? Oke, kita mulai dari sekarang ya. Mengurangi penggunaan plastik ya. Ini tadi plastiknya sebenarnya plastik yang bisa di-recycle. Jadi kita bungkusnya tadi sudah kita sesuaikan. Bungkus yang madu tadi sudah kita sesuaikan, itu memang tidak khusus untuk tidak mencemari lingkungan. Kemudian kita menanam pohon di lingkungan kita, minimal 1 pohon untuk napas kita. Jadi kita harus menanam 1 pohon untuk oksigen kita, karena kemampuan 1 pohon 1 orang. Ini yang pohon yang kecil, tapi kalau yang besar bisa 10 sampai 20 orang. Kalau memang pohonnya kayak terembesi yang besar itu kan 1, itu untuk 20. Kalau yang kecil 1 cukup. Tanam 1 untuk oksigen kita, menjaga bumi tetap dingin dan menjadi efek rumah kaca menjadi agak menurun. Kemudian dengan menanam pohon, kemudian mendukung upaya konservasi. Kita juga menjaga tadi sesuai disampaikan, menjaga sungai, menjaga hutan, menjaga gunung. Yang suka FOMO naik gunung juga buang sampah siapa ya? Yang suka naik gunung siapa? Tung. Ada yang suka naik gunung. Ini pelaku-pelaku yang harus bertanggung jawab tentang sampah yang ada di gunung. Minimal dibawa turun sampahnya. Kemudian menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan, sustainable. Jangan
Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Karena bumi kita sudah rusak. Lanjut. Ini perhutani peran di Jawa Tengah ya. Perhutani itu berperan di Jawa Tengah ini luas 19% dari luas Jawa Tengah. Kita mengelola 19% dari luas Jawa Tengah. Berapa luas Jawa Tengah? 3,5 juta hektar. Kita hanya 633.000 hektar. Itu pun yang mempunyai khas ya, yang dilindungi secara benar-benar, yang memang punya tempat hidup kayak Petung Kriono, hutan di gunung-gunung yang memang memiliki karakteristik terbing, jurang dan sebagainya itu terlindung oleh hanya 13% hutan lindung kita. Yang memang sangat-sangat untuk cadangan kayak elang Jawa, kayak untuk ekor panjang, untuk macan tutul, untuk sebagainya di sana. Jadi untuk melindungi satwa-satwa yang itu hanya 13%. Bayangkan ya, dari sekian 3,5 juta luas Jawa Tengah itu, kita hanya 19%-nya pun, itu masih 13%-nya yang untuk melindungi satwa-satwa tadi. Makanya harimau Jawa kadang sudah punah. Macan tutul masih ada, macan kumbang masih ada. Cuma titik tertingginya memang harimau Jawa yang mungkin dinyatakan punah. Tapi ada elang Jawa juga masih ada. Jadi itu karena di puncak rantai makanan yang memang harus ada memang di situ. Hutan alam sekunder berperan sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati. Yang tadi hanya 13% itu hanya bentengnya terakhir di Jateng. Yang lain hutan produksi yang mungkin hanya ada merak, ada ayam hutan, ada babi, ada ular, ada ular pun ular-ular kecil. Kalau ular sanca dan sebagainya adanya di hutan lindung. Kemudian fungsi hutan, ini sebagai spon. Tahu nggak spon untuk nyuci piring? Menyerap air, menyimpan air, mempertahankan air supaya tidak langsung ke sungai. Ini fungsi hutan sebenarnya lantainya. Kalau itu jenuh, tidak mampu menyimpan air tadi, langsung ke sungai, terjadi apa? Run off, pendangkalan sungai yang terjadi di Gubuk, itu kan ada pendangkalan sungai ya, di Demak, pendangkalan sungai juga. Akhirnya apa? Kita suka membuat tanggul terus. Tanggul dibuat tiap tahun ditinggikan. Karena ada pendangkalan sebenarnya di situ. Ini dari apa? Dari yang dibawa air hujan turun ke sungai-sungai kita. Pendangkalan ini terjadi akhirnya buatnya tanggul terus dinaikkan terus tanggulnya. Jadi sungai lebih tinggi dari pemukiman. Di banjir kanal timur bisa terjadi, dilihat itu. Pakainya pompa, boros energi lagi kan, buang air gitu. Kemudian habitat bagi flora fauna yang dilindungi. Jadi ada tadi macan tutul, elang Jawa, ada kera ekor panjang, ada lutung dan sebagainya. Ini juga udah tersisih deh, larinya ke gunung-gunung. Dan yang disediakan 13% sebagai hutan lindung ini. Tinggal ini benteng terakhirnya untuk perlindungan satwa dan sebagainya. Lanjut. Luas areal kita, hutan Indonesia yang dulu waktu saya kuliah itu 124 juta hektar, sekarang jadi 95 juta hektar. Penurunannya 10 tahun. Kemudian yang dikelola perhutani 2,4 juta hektar. Di Jawa Tengah tadi 633.000. Sekarang dikurangi lagi dengan kebijakan pemerintah jadi 449 KHDPK, kawasan hutan dengan peruntukan khusus, bisa untuk fasilitas umum dan sebagainya. Dan penduduk Jateng 38 juta jiwa. Butuh berapa kan kalau hutannya berkurang terus? Butuh hutan yang ada hak miliknya. Jadi tanah masyarakat dijadikan hutan. Jadi bisa terjadi kita menambah sendiri, ada yang merelakan tanahnya ditanami jenis-jenis yang ada di kayu yang ada di hutan supaya menghasilkan oksigen bagi kita. Jawa Tengah hutannya totalnya 1,4 juta hektar. Jadi hutan perhutani yang dikelola oleh perhutani, kemudian hutan dari masyarakat, hutan desa dan sebagainya. Jadi totalnya 1,4 juta, sehingga memenuhi untuk standar hidup bagi masyarakatnya. Minimal satu pulau atau satu daerah itu 30% minimal. Jawa Tengah sudah 46% sebenarnya. Jadi sudah luar biasa Jawa Tengah komitmennya untuk membuat tambahan tadi.
Tapi kalau kita tidak menjaga hutan produksi, hutan lindung, dan hutan lindung terbatas ini, keanekaragaman hayati tidak akan bisa, mungkin kita tidak bisa melihat langsung elang Jawa terbang. Ada macan tutul yang di atas, ada kera ekor panjang yang ada di Petung Kriono yang masih kayak di. Mungkin lanjut. Ini upaya melihara ekosistem penanaman. Kita selalu menanam dari tahun ke tahun. Jadi tanaman tahun 2021 itu 14.000 hektar kita tanam. Kemudian di tahun 2003 8.400. Itu setiap hektarnya kita menanam 800 planches. 800 kali 8.000 berapa? Tinggal dikalikan berapa juta yang kita tanam sebenarnya tiap tahun. Kemudian tahun 2024 9.000 hektar kita tanam. Kemudian tahun 2025 kemarin terakhir 2.367 hektar. Itu jenisnya ada gamal, kaliandra, kayu putih, balsa, akasia, pinus, sengon, ada sonokeling, ada jati, dan rimba-rimba lainnya yang untuk mempercantik hutan. Biasanya kita tanam juga ya di pinggir-pinggir. Lanjut deh. Hutan ya, mengapa 90% hutan ini Jateng itu begitu penting? Karena tadi paru-paru daerah, menjaga kualitas udara, mengendali bencana. Tanpa itu berat juga ya, mencegah erosi, tanah longsor dan banjir. Kemudian laboratorium alam, obat-obatan kita itu sebenarnya dari alam, ada semua di hutan kita. Ya. Dan untuk penelitian, kadang udah ada di sana, adalah kebakar, adalah ada bahan kimia yang suka disemprotkan ke tanaman rumput. Jadi harusnya itu menjadi tanaman-tanaman yang bisa diteliti dan menjadi obat bagi kita. Obat-obatan dan sebagainya hilang begitu saja. Karena sebelum diteliti sudah habis duluan. Lanjut. Peran generasi muda dan pramuka. Ini saya menantang panjenengan semua ini, adik-adik semua ini. Jadi harus berperan ya. Pemuda sebagai agen perubahan. Kita berubah mulai saat ini. Memiliki energi yang cukup tinggi kan. Anak muda masih kuat untuk menanam pohon. Minimal 1 pohon di rumah dekat dengan kamarnya. Gravitatisnya semangatnya konservasi yang tinggi. Jadi tunjukkan bahwa napas saya dari 1 pohon yang saya tanam ini. Minimal 1 orang 1 pohon. Karena oksigen itu 1 orang 1 pohon. Standar yang pohon yang kecil kayak pohon buah-buahan. Kalau yang besar mau yang ini saya sampaikan di awal. Kemudian ada wadah kita di pembelajaran di generasi muda di perhutani yaitu dengan Sakawana Bakti. Ini wadah resmi bagi pramuka yang mendalami ilmu kehutanan. Dari perencanaan, dari pembinaan, dari reksanya, dari penjagaannya, dari konservasinya, kemudian dari pemanfaatannya. Kita pelajari semua ilmu yang ada di kehutanan ini di Sakawana Bakti. Dari empatnya ada di situ semua. Dari tata, reksa, guna, dan artinya apa, Dek? Udah dijawab langsung. Visinya yang bentuk karakter pemuda yang mandiri, peduli, dan bertanggung jawab terhadap pelestarian hutan. Jadi kita mendidik itu, kalau yang di Sakawana Bakti, kalau mungkin di Saka lain juga sama lah, saya yakin sudah peduli terhadap lingkungan. Lanjut. Keanekaragaman hayati adalah warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kalau sudah hilang, nyarinya susah. Karena tinggal tadi 13% kita sisakan di Jawa Tengah. Lainnya kondisinya seperti apa kalau kita tidak mempertahankannya. Kemudian kerusakan bumi adalah tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Yang terakhir, baik melalui Sakawana Bakti maupun aksi harian, kecil apapun langkah, bumi akan berterima kasih. Itu, jadi adik-adik, saya harapkan mulai seminar ini dapat memberikan dampak yang positif bagi alam, khususnya yang tadi ada yang pendaki gunung yang melihat tegakan dari mulai bawah sampai atas, perlu kita jaga. Karena kalau itu hilang, dampak pemanasan global ini tidak ringan. Karena apa? Suhu yang dulunya Gunung Pati itu dingin, sekarang jadi anget. Ya. Dulu sampai Banyumanik, arah Watugong itu udah dingin, sekarang sudah tidak sedingin yang dulu. Kabut yang dulunya turun, sekarang tidak turun lagi. Ini saat-satunya yang harus kita jaga supaya
bumi tetap dingin, ya, supaya es tidak mencair, supaya apa? Demak, Pekalongan tidak terendam oleh rob. Jadi kalau pengen tenggelamnya air ini ya kita tunggu, kalau memang pemanasan global terus-terusan ya Demak, Kudus, ya, Pekalongan, Brebes akan terkena dampak dari naiknya permukaan air laut. Mungkin lanjut ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu nanti kuis terakhir yang tanya, nanti yang berani tanya nanti dapat lagi ya. Masih ada satu. Oke, mungkin itu. Masih ada waktu. Cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kau teman-teman semuanya. Pemaparan materi yang luar biasa ya teman-teman. Bagaimana tadi kita sebagai generasi muda dan pramuka itu bisa menjadi agent of change sehingga kita tuh dapat menyebarkan semangat konservasi. Dan juga nilai utamanya itu bahwasanya keanekaragaman hayati itu merupakan warisan yang tak ternilai harganya teman-teman. Nah, pelestarian keragaman hayati sendiri itu memerlukan strategi kolaboratif supaya dapat melindungi flora dan juga fauna endemik dari ancaman nyata seperti perburuan dan juga kebakaran hutan. Dengan memahami pembagian kawasan hutan seperti lokasi aksi nyata yang tepat, teman-teman. Nah, oleh karena itu, tapi teman-teman, perlindungan itu kan tidak akan berarti tanpa aksi nyata di lapangan nih. Nah, bagaimana sih Pramuka Jawa Tengah itu dapat menerjemahkan isu global ini seperti perubahan iklim menjadi program kerja yang konkret. Untuk itu, mari kita sambut pemateri kita yang kedua, yaitu ada Kak Roro Nawangulan. Oke, Kak Roro. Saya turun ya. Oke, sama kayak Kak Uut ya. Pengennya turun menyapa adik-adik. Baik, saya punya pantun untuk adik-adik semua. Iya, asik. Jawabnya jangan cakep aja, tapi nanti asik gitu ya. Oke. Daun salam di tepi sawah. Oke, ada yang nggak kompak? Mas yang di sini cakep, di sini asik. Ayo, yang mana? Ya, asik ya. Ya, kalau cakep udah biasa. Ya. Daun salam di pinggir sawah. Yang menjawab salam jodohnya mudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua sudah dari jam berapa di sini tadi? Jam 7. Wah, panitia datang jam berapa? Jam 8. Oh, pesertanya lebih pagi loh kakak-kakak ya. Ayo. Berarti dari sini udah duduk tadi ya? Oke, Kak Rorong mau ajak adik-adik untuk berdiri dong. Biar nggak semutan ya. Siapa tahu dari jam 7 sampai jam sekarang, udah jam berapa ini ya? Jam 10, waduh. Dari jam 7, 1, 2, 3 jam duduk loh ya. Ya, tiba-tiba semutnya udah banyak ya. Oke, Kak Roro mau ngasih biar nggak ngantuk juga ya. Oke, ini jam 10 kan jam-jam rawan. Biasanya mahasiswa itu kalau diajar jam 10 menuju jam 12 itu perut sudah kruyuk-kruyuk ya, pengennya dan cepet keluar kelas gitu ya. Nah, Roro kalau Kak Roro bilang bukan bilang ya, acungkan tangan kanan, tepuknya 1 kali. Kalau acungkan tangan kiri, tepuknya 2 kali. Nanti kalau bisa kompak ada hadiah dari kakak-kakak Dewan Kerja Daerah atau panitia ya. Karena Kak Roro juga ke sini tidak menyiapkan door prize ya, nanti yang nyiapin dari DKD ya. Oke, siap ya. Oke, yang belakang bisa lihat. Oke, yang belakang ini pramuka juga yang pakai baju ini. Baju ini kemeja, iya pakai masker. Pramuka juga, Dek. Oh iya, berarti semangatnya juga pramuka walaupun nggak pakai baju pramuka. Siap ya? 1, 2, 3. Ada yang tepuknya 2 kali. Tadi gimana? Tangan kanan 1 kali, tangan kiri
Oke, Kak Roro ini mic-nya ini. Bisa membantu dinas pendidikan untuk Baik, ini nanti semua dapat hadiah ya dari kakak-kakak DKD ya. Karena semua. Ya, oke, terima kasih, duduk kembali. Oke, nanti kakak DKD ngasih hadiah berupa apa, Kak? Disiapkan ya. Ya, mungkin nanti ada snack tambahan bisa jadi ya. Oke, baik, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan Pak Moderator ya. Ini dari Udinus semua ya, adik-adik ya, luar biasa ini ya. Terima kasih Mas bisa memberikan tempat yang luar biasa di Aula TVku ya. Pernah dengar TVku ya? Ya terkenal ya di Semarang, luar biasa Udinus ya. Jadi memberikan fasilitasi untuk kuartir daerah Jawa Tengah di acara seminar Hari Bumi. Kebetulan Kak Roro juga di Kuarda Jawa Tengah ya, sama adik-adik DKD Jawa Tengah, panitia juga di Andalan Bina Muda Kuarda Jawa Tengah. Ya tadi mungkin heran juga, kok ini orang praktisi ya, tiba-tiba pakai pramuka ya. Kak Roro memang dari kecil ya udah pramuka ya, jadi memang sudah mendarah daging ya seperti itu sampai sekarang gitu. Mungkin ada adik-adik Kak Roro dari Wali Songo, silakan berdiri. Ada Kak Ojak kayaknya, ya ini Kak Roro membina juga di UIN Wali Songo Semarang. Iya, teman-teman. Iya, gitu ya. Tadi Kak Roro lihat di sana, oh ada ojak, tapi Kak Roro lagi ngobrol kan. Oke, di ini Kak Roro lebih kepada penegak pandega ya. Karena di Bina Muda Kak Roro pada pembinaan generasi muda, khususnya kalau di Bina Muda itu kan ada siaga, penggalang, penegak pandega. Cuman dari dulu Kak Roro itu memang sudah selalu berhubungan dengan penegak pandega. Kebetulan juga Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah dulu ya. Jadi sudah terbiasa nih dengan adik-adik yang penegak pandega seperti itu. Baik, untuk kali ini Kak Roro membawakan Bakti Pramuka Jawa dalam penanganan permasalahan lingkungan dan kebencanaan nasional. Memang temanya luar biasa berat ya. Tapi nanti Kak Roro coba akan terjemahkan lebih gampang supaya adik-adik di sini lebih mudah mencerna. Ya, bagaimana sih peran kita sebagai penegak pandega Jawa Tengah dalam menjaga lingkungan, dalam menjaga bumi atau ibu pertiwi kita gitu ya. Oke, lanjut. Baik, ini objektif learning-nya, bahasa ilmiah ya teman-teman ya. Jadi untuk fokus pembahasan Kak Roro di sini ada 3. Yang pertama adalah menerjemahkan isu lingkungan hidup global ke dalam program kerja di tingkat kuartir maupun gugus depan. Ya, jadi harapannya nanti adik-adik punya program yang terkait dengan lingkungan gitu ya di masing-masing gugus depan maupun di kuartir seperti itu. Kemudian yang kedua, peran penegak pandega dalam mengedukasi masyarakat ya. Jadi teman-teman itu nantinya bisa menjadi kader-kader penyuluh ya bagi ke masyarakat ya, bahwasanya teman-teman bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan keramahan ramah lingkungan ya seperti itu melalui bisa jadi aksi damai bisa ya seperti itu. Kemudian yang ketiga mendorong pramuka TD atau penegak pandega itu memulai riset sederhana ya, memulai riset sederhana. Nah, di Indonesia itu penelitian itu masih cukup rendah ya teman-teman. Jadi mari nanti dari kita, dari Pramuka TD Jawa Tengah itu mulai riset sederhana
baik itu di rumah, di lingkup rumah, maupun di gugus depan, maupun di lingkup kuartir, seperti itu ya. Di sini SMA, mahasiswa, coba yang penegak, acungkan tangan. Oke, penegak, wah rata-rata penegak. Oke, ya oke. Kemudian yang mahasiswa atau pandega, satu, satu, dua, ya terus yang belakang, oke. Baik, ya nanti kakak-kakak yang dari Pandega nanti bisa mungkin akan Kakak Roro panggil beberapa untuk bisa menceritakan mereka mungkin sudah mulai penelitian ya, biasanya ada PKM ya, program kreativitas mahasiswa gitu ya. Oke, lanjut. Ini adik-adik, bumi kita itu punya penyakit, punya masalah ya. Masalahnya luar biasa banyak ya. Dan masalahnya itu berat semua. Ya, bisa dibaca. Ada 16 masalah lingkungan di tahun 2026. Di tahun sebelumnya masalahnya hanya sekitar 10. Kemudian nambah lagi hingga di tahun 2026 ada 16. Ya, luar biasa. Yang Kak Roro highlight akan Kak Roro kasih tahu ke teman-teman adalah yang terkait mungkin deforestasi tadi yang Kak Uut sudah jelaskan. Deforestasi atau bahasa mudahnya, ya mungkin teman-teman bingung, apa sih deforestasi ki makanan apa itu onde-onde, apa itu lemper, kan nggak ngerti gitu ya. Tapi mungkin gampangnya deforestasi itu penggundulan hutan secara permanen. Yang terjadi sekarang adalah dibuat seperti pertanian monokultur atau perkebunan monokultur. Contoh, kayak sawit, betul, pinter. Dari mana nih? Kendal, waduh, jauh-jauh naik apa adik-adik? Motor, luar biasa, hebat untuk teman-teman yang di Kendal. Yang cewek ada yang dari Kendal? Ada, luar biasa, naik motor juga. Iya, hati-hati nanti ya kalau ngendarai motor ya. Ya, jangan ngebut ya, seperti itu. Baik, nah ini deforestasi atau penggundulan hutan. Betul sekali apa yang diungkapkan oleh Kak Uut tadi, bahwasanya kita bernafas itu pakai oksigen. Oksigen itu dihasilkan oleh siapa? Apakah diri kita, si ini, apakah salon ini, apakah dinding ini? Tapi apa? Tumbuhan. Teman-teman tahu satu tumbuhan itu biasa menghasilkan yang kecil, ya yang sedang itu 100 hingga 120 kilogram per tahun. Jadi kalau adik-adik mau menanam menanam pohon ya, itu harus menanam kurang lebih sekitar 2 hingga 3 pohon. Karena manusia itu membutuhkan 250 kg oksigen per tahun. Jadi tadi kalau pohonnya aja itu hanya 100 hingga 120 oksigen. Makanya kita harus nanam 2 hingga 3. Nah, kebutuhan pohon itu beda-beda mengeluarkan oksigennya atau menghasilkan oksigen. Makin pohon itu banyak daunnya, ya, maka proses fotosintesisnya juga makin tinggi menghasilkan oksigen. Ya, teman-teman yang mahasiswa atau siswa pasti sudah mengetahui terkait dengan fotosintesis. Nah, pohon itu menghasilkan oksigen itu dari proses fotosintesis, yaitu air plus CO2. Ya, nanti habis itu keluarnya oksigen. Makanya kalau hutan digunduli ya orang ono oksigen. Betul enggak? Iya, katanya Indonesia paru-paru dunia, tapi hutannya malah dijadikan sawit. Ya, sawit itu beda, nanti oksigen yang dikeluarkan sawit sama pohon akasia, pohon mahoni ya beda. Gitu ya, karena pohon mahoni, akasia, jati, atau yang gede itu beringin ya, beringin itu kan keluar oksigennya lebih banyak karena daunnya lebih banyak ataupun lebih lebar, gitu nggih? Sudah bisa dipahami ya bahwasanya kenapa kita itu butuh pohon ya, sudah bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian ada yang tidak semua Kak Roro akan jabarkan. Yang terpenting adalah terkait dengan
yang sedang viral. Apa itu sekarang? Betul. Mungkin teman-teman bingung, kok bisa artificial intelligence menghasilkan jejak karbon atau membuat kerusakan lingkungan? Apa? Kenapa? Ada yang tahu? Server, betul. Server. Kita, ya teman-teman yang suka pakai chat GPT atau yang sering dipakai apa adik-adik kalau AI? Jarang pakai AI. Wih, berarti pinter ini ya. Tahu namanya adik siapa? Rio, Kak Rio. Ada yang pakai AI? Sedikit-sedikit tanya. Ada? Siapa? Oke, namanya siapa, Dek? Iya, biasanya nanya apa? Perkenalkan, nama saya Meisha. Biasanya sehari-hari itu buat mungkin ngerjain tugas atau enggak ngerangkum PPT yang dari dosen. Dari? Udinus. Nus, weh. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Meisha, Kak Meisha ya. Oke, sebenarnya artificial intelligence itu boleh nggak sih? Boleh. Tapi kita harus bijak menggunakan. Kalau pakai artificial intelligence, ya harus copy paste, jangan copy paste sama persis dengan AI-nya. Beda. Bahasanya AI itu biasanya runut, terstruktur, tersistematis. Kelihatan ketok moto. Jadi dosen kayak aku ngene, kayak Kak Ika atau Kak Uut ngajar juga mungkin ngerti mahasiswanya yang go AI ki ngerti gitu. Ya, jadi hati-hati. Kalau pakai AI ya kudu dilihat, disadur, oh ini nanti habis itu pakai bahasa sendiri. Ya, seperti itu. Itu untuk mempermudah kita, ya. Contoh, saya pribadi juga pakai AI. Saya enggak gengsi karena ini memang kemudahan teknologi. Untuk apa? Untuk bikin PPT. Betul. PPT saya cari sub poinnya apa yang harus dibahas. Subpoinnya, kemudian dari poin-poin itu saya cari referensi dari jurnal atau buku. Saya masukin. Maksudnya itu ya teman-teman ya, paham ya penggunaan AI ya, jadi harus bijaksana. Gitu. Dan bahasa kita sama bahasa AI itu beda. Kalau bahasa manusia itu lebih mengedepankan apa? Ada sisi pengalaman, ada sisi psikologi kita, ada sisi humanismenya kita. Tapi kalau AI itu enggak. Ya sistematis terstruktur gitu ya. Gitu. Kalau AI. Ya kalau kita pasti misal teman-teman bikin surat cinta misalnya, pakai AI. Oke, apik banget. Tapi yo tidak ada sisi humanismenya atau tidak ada sisi emosionalnya kita sebagai manusia. Ya, seperti itu. Betul sekali. AI itu di servernya sono, ya di negaranya sono, yaitu negara mana? Amerika atau Amerika. Amrik. Itu servernya itu menanggung beban kalau kita ngetik tolong buatkan misal promnya ya, tolong buatkan surat cinta kepada cewek, ya misal gitu ya. Itu mereka itu bebannya tinggi ya adik-adik. Dan mereka untuk menghidupkan si server itu kan harus pakai listrik, apalagi listriknya kalau pakai batu bara. Batu bara itu bisa menghasilkan emisi, makanya tadi Kak Roro bilang ada jejak karbon atau footprint. Karbon footprint, emisinya keluar, ya CO2, NO2, SO2 dan sebagainya. Itu namanya jejak karbon, yaitu emisi-emisi yang bisa menjadi gas rumah kaca, ya. Makanya harus bijak, ya. Jangan dikit-dikit AI. Bayangkan AI disuruh mikir, ternyata servernya di sana juga mikirnya 24 jam selama 7 hari. Berarti servernya itu enggak pernah istirahat. Gitu nggih? Lanjut. Baik, ini tadi yang Kak Roro bilang di awal bahwasanya sudah saatnya teman-teman pramuka, apalagi kita dasar dharma kedua itu apa? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita harus membreakdown ya isu-isu lingkungan ke dalam program kerja kita. Ya, contoh, ini kan ada 16 masalah lingkungan terbesar ya di global gitu. Nah,
yang 2 tema itu ya roadmap untuk 1 tahun ini untuk teman-teman yang ada di depan ya. Ini Kak Roro di ambalan beberapa ambalan di Kota Semarang itu kan ada yang gugus depan perguruan tinggi, ada penegak dan pandeganya. Contoh UIN Wali Songo itu ada penegak pandeganya. Nah itu untuk penegak sama pandega roadmap 1 tahun harus ada membahas 2 yang terkait dengan 16 masalah lingkungan terbesar ya. Bantara dan Laksana, mohon maaf. Kemudian untuk pandeganya itu dalam roadmap 3 tahun itu harus mencanangkan atau membreakdown isu-isu lingkungan dalam sebuah program kerja. Pandega adalah 6 tema ya. Seperti itu. Nanti disebutkan yang mudah. Kalau Bantara Laksana ya ambil tema yang mudah ya, dipahami oleh teman-teman Bantara Laksana. Kemudian yang 6 tema Pandega harus lebih berat lagi. Ya, seperti itu dari 16 lingkungan terbesar, masalah lingkungan. Kemudian Dewan Kerja nih ya, dari Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah, sampai Dewan Kerja Nasional yang bawah itu, yang tutup Sprite, tutup Coca-Cola, ya, era hijau, merah, kuning. Kalau kuning itu tutup apa? Tutup, kalau ini kan hijau, Sprite, Coca-Cola, apa yang kuning ya? Ya, ini harus membreakdown selama roadmap 5 tahun, mungkin dalam 1 periode Dewan Kerja Daerah, ya, atau Dewan Kerja Cabang itu kan 5 tahun, itu harus membreakdown dalam 10 tema isu lingkungan ke dalam program kerja mereka. Jadi tepuk tangan dong untuk adik-adik DKD dan panitia yang sudah mencanangkan ya seminar seperti ini. Itu salah satu tujuan dari tadi Kak Roro bilang bahwa Dewan Kerja juga harus menjadi pionir ya dalam membahas isu-isu lingkungan. Oke, lanjut. Nah, ini yang Kak Roro maksud bahwasanya mengedukasi masyarakat sekitar ya tentang isu-isu lingkungan maupun kebencanaan. Nah, pramuka itu bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga yang memang sudah mempunyai program edukasi terhadap bencana ataupun kerusakan lingkungan. Contohnya, ya, ini program Kampung Iklim, ini dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ada yang dari Saka Kalpataru? Saka Kalpataru, belum ada. Nah, teman-teman Saka Kalpataru ini dan Kemen-LH itu punya program Kampung Iklim. Silakan untuk bisa kalau memang kepedulian panjenengan itu tinggi terhadap lingkungan dan harapan dari Kak Roro adalah adik-adik di sini adalah peduli dan mau menjadi hero ya, pahlawan lingkungan, silakan untuk mendekat ke Saka Kalpataru ataupun Saka Wanabakti ya. Karena di sana nanti akan banyak program-program yang terkait dengan edukasi masyarakat terkait dengan lingkungan. Kemudian ada yang dari ini ya, PMI juga ada ya, namanya program kebencanaan ya masyarakat atau KBBM ya. Kemudian dari BNPB juga ada pendidikan tangguh bencana. Mungkin di sekolah-sekolah sudah ada Bapak Ibu dari BNPB yang mungkin langsung terjun ke sekolah untuk mensosialisasikan pendidikan tangguh bencana. Nah, teman-teman boleh merapat ke lembaga-lembaga tersebut atau satuan karya yang memang di sana ada penyuluhan atau edukasi terkait dengan program lingkungan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kegiatan yang ada di Jawa Tengah ya, Kak Roro cuplik aja, nggak yang semua. Kalau semua itu pasti banyak sekali ya. Gugus Depan Racana juga pasti punya program sendiri. Contoh kayak penanaman mangga. Ini biasanya teman-teman Racana ada ya. Kemudian ada aksi damai ya, kita ngasih selebaran kepada masyarakat. Bisa di mana itu yang CFD ya, Car Free Day boleh, silakan. Kalian bikin pamflet yang bagus, bikin stiker atau apapun dibagikan yang terkait dengan edukasi terkait lingkungan gitu. Ya, kemudian ada teman-teman Ubaloka, unit bantu pertolongan pramuka. Ini teman-teman Jawa Tengah itu punya unit bantu pertolongan pramuka sejak bencana tsunami tahun berapa ya? 2004 ya. 2004 kemudian menyusul ada gempa Jogja. Ya, saya sendiri waktu itu masih
mahasiswa, saya diterjunkan untuk menjadi trauma healing, ya, menjadi penyuluh dan trauma healing untuk korban Merapi. Di situ sekaligus ada kegiatan perkemahan wirakarya daerah di Merapi atau di Klaten waktu itu. Jadi saya turun selama berbulan-bulan, kadang jadi tukang masak, ya, kadang jadi penyuluh, kadang jadi inilah deket sama anak-anak, bikin game dan sebagainya. Ya, jadi nanti teman-teman nggak usah ragu ya untuk terjun kalau misalnya ada bencana, merapatlah kepada teman-teman Ubaloka. Kalau mau jadi anggota Ubaloka juga nggak masalah. Ya, kemudian yang tsunami Aceh juga kebetulan yang berangkat teman-teman cowok itu selama kurang lebih 1 tahun mereka menangani penanganan pembersihan korban. Jadi teman-teman saya itu yang waktu DKD ke sana itu pada cerita, ya, namanya tubuh sudah menggelumbung, ya, sudah jadi mayat, itu baunya luar biasa. Nah, itu pengalaman yang sampai detik ini teman-teman yang ke Aceh itu yang tidak pernah terlupakan. Ya, jadi Aceh itu porak-poranda, di sana itu ampun, bahkan ada cerita-cerita horor. Ada cerita horor karena saking sepinya, nggak ada listrik, nggak ada apa, kadang ada yang manggil-manggil, ada yang minta tolong dan sebagainya. Itu cerita mereka. Ya, jadi asik ya, luar biasa kalau di Pramuka itu sebenarnya kita bisa berkiprah ke masyarakat ya. Tidak melulu di gugus depan tok, tidak melulu mendengarkan materi, tapi bisa terjun langsung ke masyarakat ya, terutama yang daerah-daerah terkena bencana gitu ya. Kemudian dan banyak lagi ya kegiatan Ubaloka ya. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir ini ya, Kak Roro sebagai seorang pengajar juga mendorong adik-adik untuk bisa melakukan penelitian sederhana. Bagi mahasiswa, kalau ada PKM, program kreativitas mahasiswa, atau PPK Ormawa itu sama, program kreativitas mahasiswa, tapi dikhususkan untuk Ormawa, organisasi mahasiswa. Itu boleh teman-teman Pramuka bikin penelitian dan itu dapat dana hibah dari Dikti Saintek. Ya, hibahnya bisa sekitar 8 jutaan, bisa untuk penelitian. Lumayan kan? Teman-teman dapat dana hibah bisa penelitian gitu. Ketemu sama se-Indonesia ya, biasanya nanti dikumpulkan yang lolos, kemudian yang bagus temanya itu akan jadi juara dan ditampilkan, dipaparkan di PIMNAS gitu ya. Seperti itu. Ya, ini teman-teman yang sini udah pernah ikut PKM, Udinus, Wali Songo? Belum pernah? Belum pernah, Mas Ojak? Iya, PPK Ormawa itu bisa buat Ormawa, organisasi mahasiswa, semuanya boleh. Nanti kan ada pendamping atau pembina yang dampingi. Kebetulan Kak Roro juga jadi pendamping kemahasiswaan ya. Nah, di situ mendampingi PKM, kemudian kewirausahaan sama PPK Ormawa ya, seperti itu. Boleh nggak apa-apa nanti tanya-tanya terkait penelitian boleh ya. Dari awal sudah meneliti, nanti pada saat kuliah atau skripsi udah nggak bingung lagi, udah pernah bikin dan sebagainya ya, seperti itu. Itu yang bisa Kak Roro sampaikan. Sudah selesai ya? Coba nah udah. Terima kasih matur suwun untuk atensi dari adik-adik semua. Mohon izin, mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan. Dari Kak Roro, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sungguh paparan materi yang luar biasa ya teman-teman dari Kak Roro. Terima kasih Kak Roro. Oke, gimana nih teman-teman? Masih pada semangat gak nih? Masih siap lanjut materi selanjutnya? Masih siap? Oke nih, seperti yang sudah disampaikan Kak Roro tadi, bagaimana sih Pramuka itu bisa menjadi bagaimana caranya supaya kita itu dapat menjaga kelestarian hutan dan juga bijak dalam penggunaan AI. Nah, setelah itu teman-teman, selain dari pemaparan Kak Roro tadi, kita juga memerlukan aksi lapangan yang harus dibarengi dengan pola pikir yang sistematis nih. Nah, di lingkungan kampus ataupun pendidikan. Lalu bagaimana sih supaya kita itu bisa membawa nilai tersebut menjadi budaya di lingkungan kampus kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, nanti kita akan beranjak ke perspektif green leadership yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga. Ada Kak Ika. Nah, boleh diberi tepuk tangan yang meriah untuk Kak Ika, teman-teman.
Ya, memang enak ya, lebih nyaman ya kalau di sini ya dengan teman-teman. Mohon izin ya, Bapak Ibu. Salam Pramuka. Ya. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih semangat? Masih ngantuk? Lapar? Iya, ya udah dapat snack ya. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber yang luar biasa ya, kakak-kakak narasumber yang luar biasa terkait dengan apa ya tema yang kita usung hari ini gitu ya. Jadi memperingati Hari Bumi ya. Dan tadi saya juga sudah diinfo kalau waktunya cukup 15 menit saja. Oke. Oke, baik. Di sini saya diberi amanah untuk sharing ya, sebetulnya sharing terkait membangun kesadaran pramuka melalui green leadership dalam perspektif Tridharma perguruan tinggi. Tuh ya, judulnya kok berat gitu ya, panjang ya. Oke, next slide. Ya, jadi apa sih sebetulnya yang melatar belakangi gitu ya? Nah, kenapa gitu? Kalau saya di sini yang saya highlight adalah green leadership. Gitu ya, mungkin saya akan lebih banyak ngomong terkait dengan green leadership. Kenapa kok tema itu harus diangkat gitu ya? Karena kakak-kakak di sini, teman-teman di sini itu adalah calon-calon leader. Ya, siapa tahu ada yang jadi bupati nanti, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Amin itu ya, yang kenceng ya. Karena kita nggak ada yang tahu ya, yang namanya masa depan gitu ya. Ternyata yang di sini jadi presiden 2050 misalnya, gitu ya. Ya, makanya ya harus dibekali dulu ya menjadi seorang leader yang tanggap ya, aware terhadap lingkungan gitu ya. Nah, jadi latar belakangnya apa? Yang pertama adalah krisis lingkungan global. Tadi sudah sangat banyak ya dibahas ya dari mulai Kak Etika, kemudian kakak-kakak Narsum gitu ya. Kenapa kok sekarang ini kok musim di kita? Kita kan sebetulnya Indonesia itu ada berapa musim? 2 ya, bukan 4 ya, nggak ada salju ya. Ya, kalau dulu kan sudah tahu ya musim hujan kapan, musim panas kapan, sekarang sudah tidak bisa gitu ya. Kemudian yang terakhir gitu ya, bencana alam ya, yang paling besar kemarin ya, akhir 2025 di Sumatera ya. Dan tidak hanya Sumatera, ternyata di Vietnam, di Thailand ya, khususnya Asia Tenggara gitu ya. Itu krisis lingkungan global. Kenapa kok bisa terjadi gitu ya? Kira-kira bisa terjadi banjir di Sumatera? Karena sawit. Terus apa lagi? Ya, apa? Ya, balakan liar. Jadi kemarin sempat lihat ya yang pohon-pohon gitu ya ditebangin sampai ada gajah kasih ya. Ya, jadi supaya apa? Supaya teman-teman nanti ketika jadi pemimpin ya, kenapa kok hutan-hutan itu bisa beralih jadi sawit, kemudian pohon ditebangi? Kalau tidak ada izin dari pimpinannya, itu tidak akan mungkin bisa, ya nggak? Ups, ya. Ya, jadi itu ya supaya apa? Supaya teman-teman dari sekarang tuh aware, tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, ya, tetapi juga aware terhadap lingkungan karena ternyata dampaknya sangat luar biasa, ya enggak? Berapa korban jiwa yang diakibatkan oleh apa namanya bencana Sumatera kemarin? Ya, dibandingkan dengan keuntungan oknum-oknum yang dapat berapa miliar gitu ya. Ya, itu yang harus ditanamkan ya di mindset teman-teman. Kemudian perkembangan zaman menuntut perubahan paradigma kepemimpinan. Ya. Jadi seorang leader, seorang pemimpin itu tidak hanya cukup ya memiliki keterampilan manajerial saja. Ya, tetapi dia terhadap ekologis, terhadap lingkungan. Ya, karena apa? Yang namanya leader itu kan role model, betul nggak? Yang jadi ketua, ya ketua kelas, ketua ya
biasanya kan yang namanya leader ya itu pasti akan diikuti, ya enggak? Diikuti oleh para anggotanya. Ya. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi anggotanya. Ya, makanya kalau leadernya sendiri dia tidak peduli dengan lingkungan, ya sudah. Ya, maka anggotanya juga pasti akan ikut. Ya, oke, next. Nah, definisi green leadership. Ya, jadi agen perubahan yang krusial ya, yang ditandai dengan pola pikir yang berfokus pada lingkungan. Berperan penting dalam mengatasi tantangan global dan memperjuangkan pembangunan berkelanjutan. Jadi mindset-nya dulu sekarang, mulai sekarang siapapun yang ada di sini yang belum jadi leader, nantinya jadi leader, pokoknya sekarang ditambahi bahwa yang namanya seorang leader itu juga harus tanggap, harus peduli dengan lingkungan. Ya, berani ya teman-teman ya, siap ya. Ya, karena kalau bukan kita nanti siapa lagi ya yang peduli sama bumi kita. Ya, meskipun ada wacana bisa hidup di Mars gitu ya. Tapi belum tahu itu bisa direalisasikan kapan. Ya, tadi disampaikan ya, anak cucu kita juga supaya bisa tinggal di bumi secara nyaman gitu ya. Oke, next. Oke, konsep green leadership yang pertama adalah kepemimpinan berbasis lingkungan. Ya, kepemimpinan berbasis lingkungan gimana maksudnya gitu ya. Jadi kepemimpinan yang memang arahnya itu adalah dia peduli dengan lingkungan. Misal, ya, misalnya di sini teman-teman ya ketika berorganisasi biasanya kan kalau mau ngundang kan pakai undangan ya. Ya, pakai undangan kertas, dikasih undangan gitu, hard file gitu ya. Ya enggak? Nah, mulai diganti soft file. Itu ya. Jadi nggak pakai lagi apa namanya kertas gitu ya. Kemudian biasakan gitu ya, biasakan menggunakan atau bawa tumbler kemana-mana gitu ya. Jadi kenapa saya bawa tumbler ini bukan karena saya promosi ya. Ya saya baru tahu juga ternyata tumbler ini lagi viral gitu ya. Saya enggak. Itu karena apa? Jadi ada istilah satu tumbler satu orang. Ada yang bawa tumbler di sini? Ya, bawa. Oke, ya bagus ya. Oke. Kemudian adaptif terhadap perubahan global. Jadi ketika ada perubahan global, dia mau menerima, dia mau beradaptasi gitu ya. Ya, sudah tahu terjadi pemanasan global gitu ya, tetapi tadi ya menggunakan bahan-bahan yang apa namanya justru menambah gitu ya, menambah rusak bumi gitu ya. Jadi dari mulai tadi ya apa namanya penggunaan atau pembuangan sampah sembarangan, kemudian penggunaan plastik gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan yang ramah lingkungan ya. Tadi seorang leader, seorang pemimpin dia harus bisa mengambil keputusan ya selain terkait manajerial tadi ya, tetapi juga dia harus mengacu pada lingkungan. Tuh, ya. Kemudian keteladanan perilaku hijau. Nah, ya namanya leader itu harus menjadi contoh. Gitu ya, menjadi contoh. Oh ya, malah apa namanya kalau kemana-mana sudah membawa tote bag, tahu tote bag ya? Ya, jadi sudah tidak pakai plastik lagi gitu ya. Ngapain sih kok kemana-mana bawa tumbler? Ngapain sih kemana-mana bawa tote bag gitu ya? Itu sebagai bentuk bahwa kita peduli, kita sayang dengan bumi. Dan seorang leader yang bagus gitu ya, itu juga harus mencontohkan gitu ya. Oke, next. Nah, karena di sini ada dilihat dari perspektif Tridharma perguruan tinggi. Ya, kami dosen gitu ya. Dosen itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Itu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Terus apa kaitannya dengan kakak-kakak gitu ya, dan dengan teman-teman semua? Ya supaya teman-teman itu bisa terlibat ya dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Oh, di sini kan banyak kakak-kakak dari SMA gitu ya. Kalau yang sudah kuliah pasti paham ya.
kami biasanya ketika melakukan Tridharma ini pasti selalu melibatkan mahasiswa. Itu wajib. Mau penelitian, mau pengabdian itu harus ada tim dari mahasiswa. Supaya apa? Membiasakan ya mahasiswa untuk aware terhadap lingkungan dan meningkatkan literasi ya terkait lingkungan. Oke, yang pertama adalah penelitian next. Oke. Ya, integrasi green leadership dalam pendidikan. Pertama adalah kurikulum berbasis lingkungan. Ya, memang betul kalau tidak semua universitas itu mata kuliah terkait lingkungan itu menjadi mata kuliah wajib gitu ya. Ya, kalau di Udinus itu memang ada Fakultas Kesehatan, ada program studi kesehatan lingkungan. Ya, itu sudah pasti ya di situ kurikulumnya pasti basicnya adalah lingkungan. Ya, ngomongin tentang mikroplastik, ngomongin tentang yang terkait dengan lingkungan gitu ya. Kemudian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah jadi tidak hanya dikasih teori, tetapi juga mahasiswa itu juga terlibatkan langsung turun ke lapangan. Ya, tadi yang disampaikan oleh Kak Roro gitu ya. Ada yang namanya PKM, ada yang namanya PPK Ormawa gitu ya. Kalau mahasiswa gitu ya, UKM Pramuka belum pernah ikut PPKO ya. Ya, Udinus dari tahun 2020 sampai dengan 2025 itu selalu mendapatkan pendanaan PPK Ormawa. Dan alhamdulillah beberapa tahun berturut-turut Udinus menjadi perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia untuk PPK Ormawa. Ya, dari mulai PHP 2D dulu ya, kemudian jadi PPK Ormawa ya, setidaknya biasanya minimal 5 tim ya yang didanai. Itu mulai dari UKM sampai dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, DPM maupun HMKM. Itu wujud dari keterlibatan dari teman-teman. Gitu ya. Apa yang dilakukan nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Kegiatan pramuka berbasis eco education. Ya, jadi teman-teman kakak-kakak di sini yang memberikan edukasi ya PHBS perilaku hidup bersih sehat, kemudian bank sampah, milah sampah gitu ya, kemudian mungkin bikin yang namanya ekoenzim dan yang lainnya. Ya, next. Nah, integrasi dalam penelitian. Ya, jadi di sini riset terkait dengan lingkungan ya, karena tadi yang saya sampaikan bahwasanya dosen ketika melakukan penelitian wajib melibatkan mahasiswa. Ini ada alat ya namanya EWS, Early Warning System. Jadi alat untuk mendeteksi, ada yang mendeteksi tanah longsor, ada yang mendeteksi rob. Ini dibuat oleh dosen dan mahasiswa. Dan ini lolos mendapatkan pendanaan PPK Ormawa. Saya juga terlibat waktu itu di Kalongan, Ungaran gitu ya. Ya, selain pasang alat, kemudian juga reboisasi gitu ya, kemudian nanam pohon bareng-bareng itu sama mahasiswa dan ini diajukan oleh mahasiswa. Ya, dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan. Di Udinus kalau nggak salah itu kan ada sekitar 70 sampai 80 UKM. Ya, jadi organisasi mahasiswa itu ya. Jadi pramuka ya saya harap mulai tahun depan itu bisa ikut PPKO ya dan mengusung tema lingkungan karena memang pramuka yang justru lebih relate gitu ya di sana. Kemudian pengembangan inovasi teknologi ramah lingkungan, analisis kualitas air dampak pada kesehatan. Jadi ada mengukur timbal gitu ya. Kemudian terkait dengan mikroplastik dan itu melibatkan mahasiswa. Ya, next. Ya, integrasi dalam pengabdian ya. Nah, terus nanti pertanyaannya ya itu kan untuk mahasiswa kesehatan gitu ya. Tidak, teman-teman. Di Udinus yang mendapatkan pendanaan dari Kemenristek-Dikti PPKO itu banyak, tidak hanya dari kesehatan. Ini adalah hasil himpunan mahasiswa sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer. Ya, dia membuat bank sampah digital, membuat ekoenzim, ekobreak dan sebagainya. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa kesehatan saja,
gitu ya. Tapi semua mahasiswa juga bisa andil, apalagi sekarang kan memang menjadi salah satu isu ya, selain kesehatan juga sekarang adalah lingkungan. Ya, jadi edukasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, program desa hijau sekarang kan ada apa tuh namanya dibikin kayak taman atau toga gitu ya. Ya, tahun 2022 saya bersama mahasiswa himpunan mahasiswa Dewan Perwakilan Mahasiswa membuat greenhouse ya di Wonolopo. Itu pendanaan juga dari PPK Ormawa. Kalau dipikir saya dosen ngapain gitu ya. Saya bikin greenhouse di situ ditanam tanaman-tanaman obat dan yang lainnya. Saya sampai ambil cuti kuliah saya waktu itu S3 2 semester. Karena 10 bulan itu ya. Sabtu Minggu saya jadi kuli ya sama teman-teman bangun greenhouse sendiri gitu ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk aware dari kita ya untuk lingkungan gitu ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan ya, bank sampah, kampanye lingkungan bersama pramuka. Ya, oke, next. Ya, peran strategis perguruan tinggi. Ya. Jadi ya betul tadi bagaimana cara meningkatkan literasi mahasiswa, bagaimana caranya untuk bisa ya melibatkan mahasiswa. Ya, itu tidak bisa lepas dari peran strategis dari perguruan tinggi. Apa perannya? Yang pertama tadi ya membuat aturan ini kebijakan kampus hijau. Ya, kemudian juga mewajibkan seluruh dosen dalam melakukan penelitian, pengabdian gitu ya, tridharma dengan mahasiswa. Kemudian di kami ya di Udinus ya mahasiswa yang mendapatkan pendanaan PKM, PPKO itu mendapatkan konversi sampai dengan 20 SKS. Satu semester itu 20 SKS teman-teman, 20, 24 gitu ya. Itu satu semester bisa tidak ada kuliah dikonversi karena tadi teman-teman melakukan kegiatan yang terkait dengan lingkungan. Ya, tapi benar-benar diimplementasikan gitu ya. Itu selama 10 bulan biasanya kami. Ya, itu adalah bentuk komitmen ya, bentuk peran dari perguruan tinggi yang memang sangat mendukung ya. Kemudian pengelolaan limbah. Ya, jadi alangkah baiknya di dalam kampus, di dalam perguruan tinggi itu ada tempat sampah yang organik, non organik gitu ya. Supaya bisa dipilah dengan baik. Efisiensi energi. Ya, gunakan energi sebutuhnya gitu ya. Setelah selesai kelas dimatikan AC-nya, LCD-nya. Sekarang ada juga kebijakan kan di Jawa Tengah kan untuk jalan kaki kalau bekerja ya enggak? Ada yang ke sini jalan kaki? Ada satu. Berapa langkah jalannya? Ada 10.000? Enggak. Oke, jalan kaki ya. Ya, ada lagi? Ya, dari mana jalannya? Oh, dari Sadewa. Tak kira dari Gunung Pati gitu ya. Ya, jadi apa? Itu juga salah satu menghemat energi Bu, tapi kan sekarang ada mobil listrik, sepeda listrik gitu ya. Ya, coba bayangkan kalau satu ruangan ini ke sini jalan kaki ternyata dari Solo gitu ya. Ya, yang dekat gitu lah ya. Itu bisa ngurangi berapa gitu ya. Jadi ketika ada pernah kan yang larangan tidak boleh keluar gitu ya. Ya, yang WFA itu kan juga mengurangi banyak sekali gitu ya energi-energi yang sudah ya dari bumi yang rusak ini. Nah, jadi biasakan kebiasaan-kebiasaan kecil itu gitu ya. Kemudian gerakan mahasiswa peduli lingkungan. Ya, mahasiswa kalau ada sampah jangankan mengut sampah sampah aja kadang dibuang sembarangan gitu ya. Nah, biasakan mulai dari sekarang gitu ya. Kemudian gunakan kalau makan bawa bekal gitu ya. Kemudian next implementasi green leadership di kampus ya, pengurangan penggunaan plastik. Ya, jadi yang sudah bawa tumbler ini bagus nih, tetapi tumblernya jangan plastik gitu ya.
ya untuk langsung disimpan ya. Ya, jadi apa untuk mengurangi gitu ya. Itu kan plastik itu kan susah diurai gitu ya. Jadi kan sekarang ada 3R. Tahu 3R? Ya, reduce, reuse, recycle. Ya, reduce itu berarti apa? Kurangi plastik. Bu, BPA free kok. Bu, misalnya microwave free kok. Namanya plastik dan dampaknya itu sangat luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan bahan plastik secara terus-menerus, apalagi sampai kena panas, itu bisa menyebabkan kanker. Ya. Jadi gunakan yang mulai gunakan apa namanya jauhkan atau hindari ya tidak menggunakan plastik, entah itu kantong plastik, botol plastik gitu ya. Apa namanya tepak dan yang lainnya gitu ya. Kemudian efisiensi energi dan air ya. Jadi jangan buang-buang air ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau mandi ya secukupnya gitu ya. Jadi jangan dihabiskan gitu ya. Kemudian digitalisasi administrasi ini ya, paperless gitu ya. Jadi mulai sekarang yang biasanya menggunakan paper gitu ya, sekarang pakai softfile. Sertifikat cukup kok sertifikat sebetulnya. Kemudian undangan, rundown dan yang lainnya itu semua sekarang kan sudah bisa digital. Itu juga apa namanya salah satu bentuk cinta lingkungan gitu ya. Transportasi ramah lingkungan. Ya, sekarang sudah banyak ya pakai listrik gitu ya. Tapi mahal Bu gitu ya. Ya nanti ya nanti lama-lama gitu ya, lama-lama harganya pasti akan sama gitu ya. Itu salah satu bentuk juga ya. Next. Oke, kemudian nilai dasar pramuka tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Roro ya, apalagi di pramuka teman-teman ya, di pramuka itu kan ada di situ ya di dasar dharma cinta alam dan kasih sayang ya, berarti mencintai alam ya enggak? Kalian cinta enggak sama alam? Ya, jangan cuma cinta sama pacarnya ya, alamnya juga harus dicintai gitu ya. Nah, jadi di sini adalah cinta alam dan kasih sayang, disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Oke, next. Ya, integrasi nilai green leadership dalam kepramukaan. Jadi membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini. Ya, teman-teman di sini yang ada di dan yang ada di Zoom ya, saya minta menjadi agen of change. Ya, jadi agen pembawa perubahan. Kalau keluar dari sini masih buang sampah sembarangan, masih pakai kantong plastik, masih pakai botol plastik, berarti sia-sia ya saya ngomong sampai berbusa gitu ya. Hari Minggu yang saya harusnya rebahan, saya datang ke sini untuk sharing sama teman-teman gitu ya. Ya, meskipun sambil ngantuk, sambil makan snack nggak apa-apa, tapi masuk apa yang saya sampaikan gitu ya. Oke, kemudian pelatih tanggung jawab sosial dan ekologis, menjadikan peserta didik sebagai agen perubahan lingkungan. Ya, siap ya jadi agen of change ya? Siap, siap? Ya, kok lemes ya? Ya, yang di Zoom juga siap ya? Oke, next. Oke, ini beda ya slide-nya. Oke, peran pramuka, agen perubahan, role model perilaku hijau. Ya, di sini kan ada tuh gambarnya. Teman-teman di sini pernah melakukan kegiatan nyusur sampah di pantai? Pernah? Mungutin sampah di jalan? Pernah? Pernah. Nanam pohon? Nah, berarti artinya teman-teman sudah mengimplementasikan. Terus gimana? Ya, dipertahankan dan ajak yang belum pernah melakukan. Ya, ajak yang bukan anak pramuka. Saya yakin kalau anak pramuka sudah sangat tanggap, sudah sangat aware terhadap lingkungan gitu ya. Tapi yang baru-baru mungkin juga harus diingatkan gitu ya. Kemudian jambore ramah lingkungan, zero waste event. Jadi ketika nanti jambore ya teman-teman nanti diingat, oh ya satu peserta wajib bawa tumbler gitu ya. Kemudian tidak boleh bawa kantung plastik misalnya. Kemudian sertifikat digital ya, gerakan satu peserta satu tumbler. Oke, next. Ya. Tantangannya dulu sebelumnya. Oke. Nah, tetapi kalau kita ngomong gampang gitu ya. Kak Ika kalau ngomong gampang, lakuinnya susah loh gitu ya.
Nah, memang semua program, semua kegiatan yang bagus itu pasti ada tantangannya. Yang pertama adalah rendahnya ya literasi lingkungan, karena menganggap bahwa lingkungan, tidak semua orang menganggap bahwa itu juga tanggung jawab kita bersama. Kan ada dinas lingkungan hidup, benar nggak? Ya, padahal yang diurusin itu kan bumi, apa ya bisa cuma dinas lingkungan hidup yang ngurusin. Ya, jadi kita semua bertanggung jawab. Itulah pentingnya literasi gitu ya, peningkatan literasi lingkungan. Resistensi perubahan budaya. Ya, budaya dari yang tadi biasanya bawa motor jalan paling 100 meter nggak mau, merubah dari penggunaan kendaraan jalan kaki itu sangat susah. Menggunakan dari kantung plastik ke tote bag itu sangat susah. Gitu ya. Tapi pasti kalau tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi gitu. Ya, kemudian keterbatasan sumber daya. Iya Bu, yang mau nyusur sampah, mau nanam pohon, anak pramuka aja Bu, gitu ya. Yang lain nggak mau, gitu ya. Kemudian kurangnya integrasi kebijakan. Ya, kebijakan dari pimpinan, entah itu di institusi perguruan tinggi atau mungkin di wilayah gitu ya, misalnya kabupaten, provinsi, bahkan nasional, itu ternyata kebijakan terkait lingkungan tuh masih sangat rendah gitu ya, sehingga ya susah gitu ya. Orang kita itu kan biasanya akan manut ketika ada aturan, meskipun ada juga yang langgar gitu. Tapi kalau nggak ada kebijakan, lebih lagi tidak akan dilakukan gitu ya. Ya, next. Nah, strateginya gimana? Strateginya adalah integrasi kurikulum berbasis sustainability. Jadi kurikulum dari perguruan tinggi itu integrasikan ke lingkungan itu ya. Kemudian tadi konversi dan yang lainnya, kolaborasi lintas sektor. Karena tidak hanya bisa dari pramuka aja. Oh, kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan BPBD gitu ya. Kemudian dengan sektor pemerintahan, desa, kota dan yang lainnya gitu ya. Kemudian penguatan regulasi kampus. Ya, jadi penguatan dari regulasi kebijakan yang dibikin kampus itu juga harus kuat supaya semua yang ada di lingkungan kampus itu mau melakukan gitu ya. Misal Udinus 15.000 mahasiswa, dosen karyawan 900 misalnya. Itu biasakan misalnya ada memilah sampah organik dan non-organik gitu ya, atau tidak menggunakan plastik gitu ya. Kemudian pemberdayaan mahasiswa sebagai agen of change. Tidak hanya yang punya kewajiban yang bertugas adalah mahasiswa kesehatan lingkungan saja, tetapi kita bersama gitu ya. Oke? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Hijaukan pikiran, hijaukan tindakan untuk masa depan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ika atas pemaparan yang luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang disampaikan oleh Kak Ika tadi, bahwa saya sebagai calon green leadership, kita harus mampu memberikan pengaruh baik bagi lingkungan ya. Dan juga kita itu juga harus mampu untuk mengambil keputusan dan harus memberi contoh yang baik. Baik teman-teman, kesadaran telah terbangun, ekosistem pendukung telah dijelaskan. Kini saatnya kita bicara tentang subjek utamanya nih, yaitu pramuka penegak dan juga pandega yang menjadi agent of change. Nah, bagaimana kita memanfaatkan energi besar dan kemampuan adaptasi digital kalian untuk dampak panjang ini, itu adalah inti materi terakhir kita yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Raffi Aditya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Raffi. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kok lemes leh? Oke. Sebelumnya, Satyaku Dharmaku Baktikan, salam pramuka. Oke, baik. Tepuk tunggal, ganda,
tunggal, ganda. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih kepada moderator kali ini. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan materi yaitu ada peran pramuka penegak dan pramuka padega sebagai agent of sustainability. Sulit ya materinya, penyebutannya. Nah, lanjut, Kak. Kita singkat saja ya teman-teman. Karena tadi saya dibisik-bisik sama Sangga Kerja, jangan lama-lama Kak, gitu. Nah, apa itu agent of sustainability? Nah, yaitu individu atau kelompok yang berperan aktif dalam menjaga dan mendorong keberlanjutan dengan memastikan keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk masa kini dan masa depan. Nah, jadi di sini secara Indonesianya itu agen keberlanjutan. Nah, teman-teman di sini baik dijelaskan bahwa individu atau kelompok yang berperan aktif. Nah, selama teman-teman berperan aktif, baik itu individu atau kelompok yang menjaga dan mendorong keberlanjutan dengan memastikan keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk masa kini dan masa depan. Nah, itulah pengertian secara umum berkaitan dengan agen keberlanjutan ini. Terus selanjutnya, Kak. Nah, dalam sustainability itu ada 3 aspek utama, yaitu lingkungan, planet, sosial, people, dan yang terakhir ekonomi atau prosperity. Nah, berkaitan lingkungan, ini faktor utamanya yaitu menjaga lingkungan tetap lestari, kebersihan lingkungan, dan hal sebagainya seperti itu. Terus berkaitan dengan sosial atau people, nah di sini teman-teman dituntut berkaitan dengan aspek ini yaitu berkaitan edukasi, terus penginformasian teman-teman, berkaitan dengan campaign-campaign untuk berkaitan lingkungan, dan yang terakhir ada ekonomi atau prosperity yang sekiranya ini lebih merujuk kepada keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup seperti itu. Nah, di sini contohnya kalau secara umumnya kemungkinan teman-teman sudah banyak yang melihat atau merasakan lah di sekitar sekitarnya lah seperti itu. Nah, yang pertama itu biasanya UMKM yang bergerak dalam lingkungan hidup, yaitu seperti pemanfaatan besek, teman-teman tahu pasti besek itu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya, nah di sini ada keunggulan dari teman-teman, yaitu pramuka penegak padega sebagai agen keberlanjutan. Yang pertama yaitu usia produktif. Nah, teman-teman di sini usianya berapa? 19. Nah, berapa? 16. Ada lagi? Ya belakang, berapa? 17. Oke, 17 Kak Koro. Oke, 17. Nah, nah, jadi usia teman-teman pramuka penegak dan pandega yaitu dimulai dari 16 tahun sampai 25 tahun itu adalah usia produktif yang masih bertenaga, masih istilahnya suka dolan sana dolan sini. Nah, ini juga membuat keunggulan teman-teman sehingga dapat menjadi agen keberlanjutan yang secara maksimal seperti itu. Terus yang kedua ada pola pikir kritis. Nah, teman-teman di posisi pramuka penegak padega juga sudah istilahnya sudah memiliki pola pikir kritis seperti itu. Mungkin teman-teman kalau sering berkegiatan, sering mengadakan kegiatan, atau kalau teman-teman di pangkalan pasti sering melaksanakan kegiatan rapat rutin, diskusi, dan kegiatan rutin lah seperti itu. Nah, itu pasti teman-teman ada momen-momen di mana teman-teman harus berpikir kritis berkaitan dengan hal-hal yang harus teman-teman ambil keputusannya seperti itu. Nah, ini yang menjadikan teman-teman keunggulan juga. Terus yang ketiga ada adaptasi. Nah, di sini usia 16 sampai 25 tahun. Nah, ini masih masih fleksibel lah. Ke sana ke sini berkaitan dengan pencarian jati diri gitu. Dan juga adaptasi terhadap teknologi dan perkembangan zaman. Di sini teman-teman masih mudah lah untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi dibandingkan kalau
Kalau orang tua saya di rumah itu sudah agak sulit mengikuti perkembangan teknologi. Kalau disuruh apa ya istilahnya, paling simpelnya bermain game yang zaman sekarang. Kalau teman-teman main Mobile Legend, nah itu pasti sudah cepat lah untuk beradaptasinya. Tapi kalau di rumah orang tua saya, kalau lihat adik saya main itu pasti bawaannya pusing terus kepalanya gitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu semangat pengabdian. Nah, teman-teman sebagai anggota Pramuka Penegak, Pramuka Pandega itu pasti ada momen atau gambarannya umumnya di SKU-nya teman-teman itu pasti ada part berkaitan dengan pengabdian yang apa ya, misalnya memberikan teman-teman kesempatan untuk melakukan pengabdian dengan dorongan dari pangkalan atau dari satuan karya atau bahkan dari Racana seperti itu. Terus selanjutnya, nah, kecil ya, oh, ada yang besar. Nah, ini peran teman-teman, peran Pramuka Penegak Pandega sebagai agen keberlanjutan itu dibagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama apa? Wih, sepi men. Yang pertama, wih, kok bahasa Indonesianya mas? Yang pertama ada agen of change, yaitu agen perubahan. Apa yang dimaksud dengan agen perubahan? Oh, tidur semua ternyata. Yaitu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Nah, di sini teman-teman harapannya apa? Harapannya teman-teman di sini dapat menjadi agen perubahan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat dan perilakunya dari yang semula semisal dia buang sampah sembarangan atau tidak. Kalau gampangnya biasanya kalau di desa itu sudah ada bank sampah tetapi masyarakatnya belum optimal. Nah, itu bisa menjadi apa ya? Istilahnya kesempatan teman-teman untuk melaksanakan agen of change itu. Terus yang kedua ada agen of education atau agen edukasi, yaitu menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, di sini teman-teman memiliki kesempatan untuk menyebarkan pengetahuannya, baik melalui media sosial atau secara langsung kepada masyarakat atau paling kecilnya ya kepada sama teman-teman kalian di pangkalan atau di sangga kalau secara umumnya seperti itu. Terus yang ketiga ada agen of action atau agen aksi nyata diwujudkan melalui kegiatan langsung di lapangan. Nah, ini langsung turun ke lapangan teman-teman. Langsung ada wujudnya kalau gambarannya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan agen of action. Terus yang terakhir ada agen of collaboration, agen kolaborasi, yaitu perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi untuk memaksimalkan agen kolaborasi, agen keberlanjutan ini perlunya adanya kolaborasi baik dari berbagai pihak, contohnya dari dinas, bisa dari organisasi yang bergerak dalam lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari keempat ini, kalau teman-teman juga memperhatikan IG Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah, nah Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah hampir melaksanakan semua keempat item ini, begitu teman-teman. Contohnya saja pada kemarin di hari Minggu kemarin itu teman-teman Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah sudah melaksanakan kampanye Hari Bumi yang kalau merujuknya itu ke agen edukasi dan agen aksi nyata seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini juga Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah juga melaksanakan kegiatan yaitu kolaborasi dengan Racana Dian Nusantoro dan Pramuka Udinus. Nah, ini jadi dari Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah bukan hanya menginformasikan saja, tapi kami juga melaksanakan atau melakukan kegiatannya seperti itu. Terus selanjutnya, nah berbagai kegiatan yang dapat sekiranya dimasukkan dalam agen keberlanjutan. Yang pertama kalau di Pramuka, ini untuk teman-teman Pramuka ya, karena kan bukan hanya Pramuka saja, yaitu yang pertama ada perkemahan berbasis pengabdian. Kalau teman-teman Pramuka
Ada yang tahu apa? Perkemahan berbasis pengabdian? Wirakarya, betul. Terus apa? Nah, perkemahan bakti begitu. Nah, dari perkemahan-perkemahan ini nanti teman-teman akan mendapatkan output yang sekiranya langsung kepada masyarakat yang harapannya dapat terus berlanjut. Apa output yang teman-teman harapkan seperti itu. Terus yang kedua ada campaign. Nah, ini hal yang paling sederhana yang dapat teman-teman lakukan atau ikuti. Kalau kemarin teman-teman pasti lihat di postingan adik-adik ada campaign atau challenge Hari Bumi. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan seperti itu. Terus yang terakhir. Terus ada pelestarian lingkungan. Nah, ini kegiatan yang sekiranya teman-teman seperti penanaman pohon, bersih-bersih lingkungan, gotong royong membersihkan pangkalan teman-teman atau yang lainnya seperti itu. Dan masih banyak kegiatan yang dapat teman-teman lakukan. Nah, di tingkat daerah sendiri ini sudah dicanangkan dari lama sebenarnya, sudah lama bahwa setiap kegiatan perkemahan itu pasti yang pertama kendaraan itu tidak boleh masuk area perkemahan. Nah, ini harapannya apa? Harapannya selain menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, juga melatih teman-teman agar lebih sering jalan kaki seperti tadi yang disampaikan Kak Ika berkaitan dengan jalan kaki seperti itu. Terus yang kedua ada penggunaan tote bag sehingga tidak menggunakan plastik kresek sekali pakai. Nah, ini juga tujuannya baik untuk mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu sudah dijalankan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, nah itu saja teman-teman. Jadi singkat saja. Nah, ini ada yang bawah nggak kelihatan ya. Nah, ini ada teman-teman di balik peringatan Hari Bumi yang berkolaborasi dengan Racana Dian Nusantara seperti itu. Our Power, Our Planet. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman terima. Ya sudah gitu aja. Oke. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Raffi teman-teman. Terima kasih Kak Raffi atas pemaparan materi yang amat luar biasa ya Kak. Baik teman-teman, dari Kak Raffi tadi sebagai agent of sustainability, pramuka penegak dan juga pendaga itu harus mengoptimalkan energi dan juga teknologi untuk menciptakan dampak jangka panjang yang mencakup aspek lingkungan, planet, sosial, people, dan ekonomi prosperity. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, teman-teman boleh untuk coffee break terlebih dahulu dan mengambil snack di belakang terlebih dahulu. Kami kasih waktu 5 menit untuk coffee break-nya ya teman-teman. Nanti akan dipandu sama kakak-kakak panitia yang lainnya. Nah, untuk snacknya nanti bisa mengambil satu orang satu supaya nanti bisa terbagi semuanya. Silahkan teman-teman.